Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung, ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Tapi di rumah sakit yang blood itu terutama diberikan fleksibilitas untuk merekrut tenaga dalam hal pencukupan pelayanan. Selamat pagi dari kawasan Limbo Lio Tengah Napada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencanangkan program penanaman jagung 1 kg sebagai langkah konkret mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. RSUD Kota Bau-Bau lakukan perekrutan tenaga non-ASN untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia. Manajemen RSUD memastikan kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saya Rizka Lina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 4 Februari 2026. Kita ke berita yang pertama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencanangkan program penanaman jagung 1 kg sebagai langkah konkret mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung, ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mencanangkan program penanaman jagung 1 kg sebagai langkah konkret mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Kepala di Pertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan program ini dirancang dengan pendekatan sederhana dan realistis dimulai dari skala kecil agar mudah diterapkan oleh masyarakat petani. Salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung, ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Artinya bahwa kita tidak berangan-angan, kita bermimpi yang besar. Kita perlu menanamkan, membuka wawasan daripada pertanian para petani kita sehingga bekerjanya itu yang kecil-kecil dulu. Di Pertan memfokuskan pengembangan jagung di 3 kecamatan penyangga pertanian Bau-Bau yakni Sorawolio, Lealea, dan Bungi. Wahid mengatakan program penanaman jagung 1 kg mengajak setiap keluarga petani menanam 1 kg benih jagung. Dari jumlah itu, hasil panen diperkirakan bisa mencapai 100 kg. Jenis jagung yang dikembangkan adalah jagung Madura. Jagung ini dinilai lebih tahan kondisi tanah, dapat dibenihkan ulang, serta memiliki masa tanam lebih singkat sekitar 2 bulan. Itu salah satu benihnya itu benih dari jagung Madura. Ini jagung Madura ini luar biasa dibanding dengan hibrida. Karena kalau hibrida kita tidak dapat, misalnya kita sudah menanam, kita tidak dapat membenihkan ulang. Tapi kalau jagung Madura, kita bisa mengambil lagi benih dari jagung Madura tersebut kalau kita sudah tanam. Baru dia tahan dari tekanan dan dia menanamnya cuma jangka waktu 2 bulan. Di Pertan Bau-Bau memastikan program ini tidak akan berhenti di masa panen saja. Ibnu Wahid mengaku telah meninjau investor lokal yang mengoperasikan pabrik pakan ternak di Bau-Bau. Hal ini menjamin rantai distribusi yang jelas bagi para petani. Konsep yang diusung adalah pertanian terintegrasi. Jagung yang dipanen akan diolah menjadi pakan ternak, sementara kotoran ternak akan kembali ke lahan sebagai pupuk kompos. Ibnu Wahid optimis dengan target produksi yang bisa mencapai ratusan ton jika dilakukan secara kolektif. Langkah kecil dari 1 kg jagung ini diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi Bau-Bau untuk menjadi pilar ketahanan pangan, bahkan membuka peluang ekspor di masa depan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia. RARE Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Buton mendorong pengelolaan perikanan berbasis masyarakat melalui program saat ini. Kami ulangi, melalui program pengelolaan akses area perikanan
PAP yang saat ini menjangkau 4.791 nelayan di 7 kecamatan dan 62 desa pesisir di Kabupaten Buton. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam audiens perwakilan RARA Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Buton di ruang kerja Sekda Buton pada Senin 2 Februari lalu, Senior Manager Police and Partnership RARA Indonesia, Ana Diana Sastri Khaidir, menyampaikan PAP tidak hanya mendorong konservasi tetapi juga memperkuat ekonomi nelayan kecil. Melalui pendampingan pencatatan hasil tangkapan secara daring dan pelatihan manajemen, data perikanan dapat dimanfaatkan kelompok untuk pengambilan keputusan. Tercatat sejak tahun 2020 hingga 2025 total volume tangkapan ikan di kawasan PAP mencapai 156 ton dan menunjukkan tren peningkatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Laude Syamsuddin menyampaikan pemerintah Kabupaten Buton menyambut baik kerjasama tersebut karena sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku perikanan melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ada. Ia menambahkan program RARA Indonesia juga selaras dengan kearifan lokal masyarakat Buton yang berbasis pelestarian lingkungan seperti praktik ombo di sejumlah wilayah pesisir. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. RSUD Kota Bau-Bau melakukan perekrutan tenaga non-ASN untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia. Manajemen RSUD memastikan kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Tapi di rumah sakit yang blok itu terutama diberikan fleksibilitas untuk merekrut tenaga dalam hal pencukupan pelayanan. Manajemen Blood RSUD Kota Bau-Bau memutuskan membuka perekrutan tenaga non-ASN guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil analisis kebutuhan layanan rumah sakit. Pelaksana tugas Direktur RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan mengatakan bahwa selama ini pelayanan rumah sakit tetap berjalan, namun belum didukung jumlah tenaga yang ideal. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan. Ia menjelaskan dilakukannya percepatan rekrutmen dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah berkurangnya tenaga lama akibat pindah tempat kerja, mengikuti keluarga, terangkat menjadi P3K di instansi lain, hingga mengundurkan diri karena pertimbangan kesejahteraan. Selain itu, RSUD Kota Bau-Bau juga tengah bersiap membuka sejumlah layanan baru yang membutuhkan tenaga tersertifikasi. Akan dibukanya beberapa layanan baru. Layanan baru seperti kita akan membuka perawatan jiwa, kita akan menambah mesin hemodialisis, cuci darah, kita akan membuka layanan cath lab yang selama ini sudah ada alat-alatnya, tapi tenaganya belum tersertifikasi berdasarkan pelatihan-pelatihan. Jadi perlu radiografer itu untuk melengkapi itu supaya bisa bekerja sama dengan BPJS sebagai persyaratan. Menanggapi aturan larangan perekrutan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada pasal 65, Dr. Kenangan menegaskan bahwa rumah sakit berstatus Blood memiliki fleksibilitas dalam pemenuhan tenaga kerja demi kelangsungan pelayanan. Menurutnya tidak ada aturan yang secara mutlak melarang perekrutan non-ASN di rumah sakit Blood sepanjang berbasis kebutuhan layanan. Dr. Kenangan juga memastikan bagi tenaga magang yang sudah lama mengabdi dan belum tercover dalam skema P3K penuh waktu maupun paruh waktu tetap diperpanjang selama tenaga tersebut masih bersedia bekerja. Mungkin masalah terminologinya, tapi di rumah sakit yang blok itu terutama diberikan fleksibilitas untuk merekrut tenaga dalam hal pencukupan pelayanan. Dalam rekrutmen di awal tahun 2026 ini, RSUD Kota Bau-Bau membuka 53 formasi, diantaranya dokter umum,
perawat, asisten apoteker, radiografer, perekam medis, hingga tenaga pendukung seperti satpam, supir ambulans, dan operator gas. Tahapan pendaftaran seleksi mulai berlaku dari 30 Januari sampai dengan 7 Februari 2026. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menerapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD 2025 hingga 2029 dengan visi menjadikan Buton Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing. Pada forum konsultasi publik penyusunan RKPD yang digelar pada Sabtu 31 Januari, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios menyebutkan tahun 2027 diarahkan sebagai fase penguatan kapasitas dasar daerah dengan tema penguatan kapasitas pelayanan publik dan ekonomi lokal. Fokus ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus memperkuat ekonomi lokal agar lebih tangguh dan mampu bersaing. Bupati Adios menjelaskan penyusunan RKPD 2027 diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi termasuk dukungan terhadap program strategis nasional seperti swasembada pangan, pengendalian inflasi, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah membuka ruang partisipasi pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mencanangkan program penanaman jagung 1 kg sebagai langkah konkret mendukung asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. RSUD Kota Bau-Bau lakukan perekrutan tenaga non-ASN untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia. Manajemen RSUD memastikan kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Rina. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. FM